Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Andini Putri dengan NIM 21962616 dari Sistem Komunikasi Indonesia 04. Di sini saya akan membahas tentang sistem perfilman di Indonesia. Yang saya ambil itu ada topik mengapa perfilman di Indonesia sudah banyak adegan dewasanya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang perfilman. Menurut saya, karena film menjadikan sebuah karya estetika sekaligus sebagai alat informasi yang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda, juga alat politik. Ia juga dapat menjadi sarana reaksi dan edukasi. Di sisi lain, dapat pula berperan sebagai penyebar luasan nilai-nilai budaya baru. Film bisa juga disebut sebagai sinema atau gambar hidup, yang mana diartikan sebagai karya seni. Film sebagai karya seni lahir dari proses kreativitas yang menuntut kebebasan beraktivitas. Film merupakan hasil karya yang sangat unik dan menarik karena menuangkan gagasan dalam bentuk gambar hidup dan disajikan sebagai hiburan yang layak dinikmati oleh masyarakat. Tetapi dalam pembuatan film harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga pesan moral yang akan disampaikan bisa ditangkap oleh para penonton. Yang kedua itu saya akan membahas sejarah perfilman di Indonesia. Film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember tahun 1900 di Batavia, Jakarta. Pada masa itu, film disebut gambar indep. Pertunjukan film pertama digelar di Tanah Abang. Film adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Pertunjukan pertama kali kurang sukses karena harga kartisnya dianggap terlalu mahal, sehingga pada 1 Januari tahun 1901 harga kartis dikurangi hingga 75% untuk merangsang minat penonton. Tetapi banyaknya kehadiran bioskop 21, film-film lokal mulai tergeser peredarannya di bioskop-bioskop kecil dan bioskop-bioskop pinggiran, apalagi dengan tema yang cenderung menonton dan cenderung dibuat hanya untuk mengejar keuntungan saja, tanpa mempertimbangkan mutu film tersebut. Hal yang lain juga tak bisa dipungkiri turut berperan dalam terpuruknya film nasional ini adalah impor dan distribusi film yang diserahkan kepada pihak swasta. Bioskop 21 bahkan hanya memutar film-film produksi Hollywood saja, tidak mau memutar film-film lokal. Akibatnya, di akhir tahun 80-an kondisi film nasional semakin parah dengan hadirnya stasiun-stasiun televisi swasta yang menghadirkan film-film dan sinema elektronik serta telenovela. Meski dalam kondisi sekarat, beberapa karya seperti Cina dalam Sepotong Roti, Daun di Atas Bantal, karya Garin Nugroho mampu memenangkan sebagai penghargaan di Festival Film Internasional pertengahan tahun 90-an. Film-film nasional yang telah menghadapi krisis ekonomi harus bersaing dengan maraknya sinetron di televisi swasta. Praktis semua aktor dan aktris panggung dan layar lebar beralih ke layar kaca, apalagi dengan kehadiran laser, disc, VCD, dan DVD yang makin mempermudah masyarakat untuk menikmati film impor. Namun di sisi lain, kehadiran kamera-kamera digital berdampak positif juga dalam dunia perfilman di Indonesia. Mulai terbangun komunitas film-film independen, film-film yang dibuat di luar aturan baku yang ada. Film-film mulai memproduksi dengan spirit militan. Meskipun banyak film yang kelihatan amatir, namun terdapat juga film-film dengan kualitas sinematografi yang baik. Sayangnya film-film independen ini masih belum memiliki jaringan peredaran yang baik, sehingga film-film ini hanya bisa dilihat secara terbatas dan di ajang festival saja. Kini, film di Indonesia sudah mulai berderak kembali. Beberapa film bahkan booming dengan sejumlah penonton yang sangat banyak. Sebut saja Ada Apa Dengan Cinta yang membangkitkan kembali industri film Indonesia. Beberapa film yang laris manis dan mengiring penonton bioskop seperti Pertualangan Serena, Jalangkung, Ayat-Ayat Cinta, Bertasbih, Laskar Pelangi, maupun Naga Bonar Jadi Dua. Genre film yang juga variatif, meski tema-tema yang disusun terkadang latah jika sedang ramai horor. Banyak yang mengambil tema horor, begitu juga dengan tema-tema ramai remaja sekolah dengan variasi yang diusung untuk memberikan kesempatan
media film menjadi sarana pembelajaran dan motivator bagi masyarakat seperti film King Garuda di Dadaku serta Laskar Pelangi. Bahkan Indonesia sudah mulai masuk ke industri animasi. Meski bukan pertama, dulu pernah ada animasi Huma, kini hadir film animasi Meraih Mimpi yang dirancang akan go internasional. Sebelum masuk ke studi kasus atau contoh yang bisa kita soroti, saya akan menjelaskan tentang mengapa perfilman Indonesia sudah banyak adegan dewasa. Perempuan di media massa merupakan perwujudan nilai seni. Rasanya berlebihan banyak film di Indonesia yang sudah ke pornografi. Pornografi bukan hasil karya seni tapi merupakan perbuatan pelecehan terhadap martabat perempuan karena pornografi selera murahan dikipas-kipas dengan mengeksploitasi aurat kaum hawa. Pornografi juga kebanyakan membangkitkan selera rendah yang menjadikan perempuan sebagai objek, padahal seksualitas perempuan penuh dengan sosialitas kasih sayang, bukan seksualitas yang rendahan. Unsur keindahan di dalam bentuk tubuh wanita merupakan ciptaan Tuhan yang tidak layak untuk dijadikan objek, membangkitkan selera murahan dan rendahan. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang bisa kita ambil dari dunia perfilman di Indonesia. Karena seiring perkembangan zaman, banyak film-film di Indonesia yang sudah tidak pantas untuk ditayangkan karena adegan yang terlalu vulgar atau bisa disebut dengan pornografi. Contohnya itu ada film yang berjudul Selesai. Nah, dalam film ini di mana ada adegan dewasa yang memungkinkan anak-anak di bawah umur bisa saja menontonnya. Tetapi masyarakat tetap saja dimanjakan dengan alur cerita yang memainkan emosi, terkadang sangat relate dengan kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Di sini kita hanya bisa mengambil hikmah dari suatu cerita yang ada tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi sorotan saya dalam kasus topik objek dalam perfilman yaitu akhir-akhir ini adalah Layangan Putus yang diambil dari cerita salah satu kisah nyata dan dijadikan film oleh seorang pemimpin media entertainment. Setelah kita mendengarkan cerita ini, kita tidak mendapatkan suatu hal yang besar, kita hanya mendapatkan hikmahnya saja, kasarnya seperti itu. Namun tidak ada suatu perubahan yang bisa kita ambil atau suatu yang bisa merubah pikiran kita dalam melihat alat atau memandang suatu yang terjadi pada kita. Selanjutnya itu, menurut saya kita bisa kok merubah tanpa menggantinya, tetapi kita juga tidak bisa menggantinya begitu saja dari konsep. Kenapa sih perfilman Indonesia sudah banyak adegan dewasa dari film dahulu sampai sekarang? Namun kita bisa mengubahnya dengan cara mengubah sudut pandang kita sendiri agar mendapatkan volume besar. Nah, di sini sudah mulai berkembang banyak orang-orang mengangkat film yang ceritanya sudah masuk ke dalam volume yang besar dan positif. Di sini contohnya ada seperti film yang judul Cinta Subuh. Di sini kita dapat melihat sosok figur wanita di dalam ini sangat muslimah yang dapat kita ambil sisi positifnya. Dan kita sebagai masyarakat yang melihat tidak hanya mengambil omisinya saja, tetapi kita juga bisa mendapatkan volume, membuka pikiran kita dalam menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan nyata. Nah, tentunya dari sistem perfilman Indonesia yang ada, jika kita dapat merubahnya sedikit demi sedikit, akan menjadi lebih baik. Yang awalnya mengapa perfilman Indonesia banyak adegan dewasanya, tetapi dalam perfilman ini kita dapat mengambil satu sisi positif, tetapi sekarang bisa juga dijadikan volume yang lebih besar yang bisa penonton terima untuk membuka pandangan pikiran dan juga mengubah sudut pandang masyarakat terhadap banyaknya film yang terlalu vulgar dan tidak layak untuk ditonton. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.